tekanan dari bawah itu atau tekanan gasnya itu mendorong ke atas, dan tekanan gas itu lebih kuat daripada air yang berada di dalam percobaan tadi. Nah, walaupun tadi saya sebenarnya bisa dikatakan kurang berhasil ya dalam percobaannya, tapi ya kita anggap saja itu percobaannya berhasil karena mungkin saya salah pemilihan wadahnya ya, harusnya itu gelas seperti ini, tapi nanti akan saya coba saat saya ada di dalam rumah saja ya, karena jika saya bawa ke atas ini saya takutnya pecah itu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai rumus dari tekanan pada zat padat. Nah, tekanan pada zat sendiri dirumuskan sebagai berikut, yaitu P atau tekanan pada zat gas sama dengan PO atau tekanan standar yang ada di atas permukaan laut, di mana itu biasanya yaitu diukur sebagai 76 cm hektogram, di mana hal tersebut dirumuskan atau ditemukan oleh Tricoli ya, namanya seperti itu seingat saya, di mana dia menemukan bahwa di atas permukaan laut tekanan gasnya itu sekitar 76 cm hektogram. Nah, di mana Torricelli ini juga orang yang menemukan seperti alat mengukur tekanan pada zat gas, itu namanya adalah saya ingat-ingat dulu ya, barometer. Saya agak lupa ya untuk namanya tadi. Ya betul, Torricelli, nama belakangnya adalah Evangelista Torricelli. Beliau hidup pada tahun 1608 sampai 1647, yang artinya beliau hidup sekitar 39 tahun ya. Nah, di sini saya tutup lagi saja. Selanjutnya yaitu untuk alat mengukur dari tekanan pada zat gas sendiri, yaitu ada dua ya, yaitu barometer seperti yang ditemukan oleh Torricelli tadi, dan yang kedua adalah manometer, di mana barometer itu digunakan untuk mengukur tekanan gas yang berada di tempat terbuka seperti saat ini. Nah, ini kan tekanan tempat terbuka kan. Nah, selanjutnya yaitu manometer untuk mengukur tekanan di dalam tempat tertutup seperti di sini pembuluh darah saya. Pastikan ada gas di dalamnya kan, yang dibawa oksigen. Saat oksigen itu saya hirup, nah oksigen itu akan diambil dan berdifusi di dalam darah dan akhirnya mengalir ke seluruh tubuh, di mana akhirnya seluruh tubuh mendapatkan oksigen dari oksigen yang saya hirup ini, dan akhirnya kembali lagi menuju ke paru-paru dan akhirnya saya hembuskan ya, yaitu menjadi karbon dioksida. Jadi saya hirup jadi oksigen, setelah saya hembuskan jadi karbon dioksida. Nah, seperti itu. Oh ya, saya lupa tadi. Untuk rumusnya tadi P sama dengan PO atau bisa kita sebut saja tekanan standar dikurangi dengan ketinggian per 100 meter dikali dengan 1 cm hektogram. Nah, mengapa 100 meter? Karena setiap kenaikan tinggi 100 meter ditemukan oleh Torricelli tadi bertambah sekitar 1 cm hektogram seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah mengenai pembahasan tentang kenaikan tadi atau peristiwa di mana air berhasil terangkat menuju dari akar. Nah, misal ya pohon saya ini tingginya adalah sekitar 10 meter. Nah, bagaimana air dari bawah tersebut dapat terangkut ke atas? Nah, hal tersebut disebabkan karena awalnya air yang ada di dalam tanah itu diserap oleh
rambut-rambut akar dalam peristiwa osmosis. Setelah itu air terus melaju masuk sampai akhirnya di epidermis. Setelah epidermis terus mengalir masuk ke endodermis. Setelah endodermis yaitu masuk ke dalam xilem atau pipa penghubung antara bagian bawah akar dengan bagian atas paling pucuk, seperti bagian ranting-ranting dari pohon ini ya. Nah, setelah itu air terus diangkat karena terdapat peristiwa kohesi dan adesi. Kohesi sendiri yaitu tarik-menarik atau kecenderungan tarik-menarik antara molekul yang sama jenisnya. Jadi semisal airnya kan terangkat kan. Nah, jadi airnya itu menjadi saling tarik-menarik. Misalnya jadi airnya itu ada di ketinggian di sini, air yang di bawah ini memiliki kecenderungan untuk tertarik maupun menarik air yang ada di sini. Nah, untuk peristiwa adesi sendiri yaitu adalah kecenderungan sebuah molekul untuk menarik molekul lainnya yang tidak sejenis. Nah, peristiwa itulah yang menyebabkan air dapat terus terangkat. Nah, mengapa peristiwa kohesi dan adesi tersebut dapat dikatakan bisa mengangkat? Karena seperti ini ya. Peristiwa adesi itu membuat air tersebut terus terangkat ke atas. Sementara peristiwa kohesi menyebabkan air yang ke atas tadi itu diikuti oleh teman-teman airnya yang lain. Nah, seperti itu ya ilustrasinya. Nah, setelah itu naik terus sampai sekitar ranting besar ya. Setelah di ranting besar itu air akan tertarik lagi oleh daya yang lainnya, yaitu adalah daya isap daun. Daya isap daun sendiri tidak terlalu kuat ya. Jadi peristiwa kohesi dan adesi ini sebenarnya adalah kunci atau pokok utamanya mengapa air dapat naik ke atas. Nah, mengapa daun memiliki daya isap? Karena daun sendiri memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pasokan air untuk melakukan fotosintesis. Nah, makanya jika misalnya Anda melakukan percobaan di saat SD dulu, yaitu menutup daun dengan plastik, maka plastik tersebut akan terisi air di dalamnya karena air tersebut berasal dari transpirasi. Nah, jadi air yang masuk dalam daun tersebut akan diubah menjadi menjadi glukosa ya, dan asam amino. Itu disebarkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan. Lalu kemudian akan terjadi peristiwa transpirasi, yaitu penguapan air yang sudah berada di dalam daun tadi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, setelah daun tersebut berhasil menghasilkan sebuah glukosa dan asam amino, kemudian glukosa dan asam amino tersebut disebarkan melalui floem, di mana floem ini menyebarkannya menggunakan bantuan dari air. Air yang tadi diangkat oleh peristiwa kohesi dan adesi tadi ya. Nah, selanjutnya floem tersebut menyebarkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut sehingga menyebar dan ya menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi sehat dan ya mendapatkan nutrisinya dan dapat terus berkembang. Seperti kita jika makan ya ataupun minum, pastinya makan dan minuman kita itu akan disebarkan ke seluruh tubuh kita sehingga seluruh tubuh kita mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, setelah itu jika misalnya floemnya itu sudah menyebarkan ke seluruh bagian tubuh, nah pasti floemnya akan misal ya ilustrasinya, floemnya akan mengatakan, aduh bagaimana ini, harus apakan ini glukosa dan asam amino yang kumiliki. Nah, kemudian muncullah solusi, yaitu buah. Nah, itulah ilustrasi singkat dari pemikiran saya mengenai mengapa ada buah ya. Jadi setelah glukosa itu cukup banyak, terlalu banyak hingga hasilnya terlalu banyak untuk disebarkan, akhirnya sisa glukosa itu dijadikan bahan untuk membuat buah. Makanya buah itu memiliki rasa yang manis walaupun kadang juga agak masam ya. Kalau kurang matang seperti ini mangganya masih kurang matang ya. Nah,
Itu saja yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Salam kepintaran. Terima kasih. Sudah berada di bawah. Ya, di sini tadi saya sudah mencoba percobaannya kembali ya. Tadi saya berhasil ya, tapi lupa saya dokumentasikan. Jadi kali ini saya sudah mendokumentasikannya. Jadi saya menggunakan seperti yang bahas seperti ini. Saya coba balik dan ya hasilnya bagaimana? Seperti ini saja. Satu dua tiga. Iya teman-teman, berhasil kan? Saya tadi ternyata ya memilih tadi salah ya. Jika anda ingin membuat percobaan seperti ini, tebal untuk menahan tekanan dari zat air. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa air masuk, angin masuk ke sini dan di sini terdapat sedikit lengkungan, dimana itu merupakan tekanan dari zat gasnya. Ternyata dari tadi saya salah menggunakan kertasnya ya. Teman-teman, untuk selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Salam kepintaran.